Halo, assalamualaikum. Zebless begitu keluar produk baru langsung kirim ke Cimahi nih. Ini adalah Zebless GTS 2 yang punya layar mengotak dan desainnya mirip Amazfit GTS 2 juga ya, selain namanya. Nih desain dari crown-nya. Kalau ngelihat di penampakan sisi depannya nih mirip banget sama Amazfit GTS 2. Tapi tenang, ini pasti jauh lebih murah dibandingkan Amazfit. Tadi saya cek di Lazada. Nih. Ini di Shopee ya, 499.000. Tapi di Lazada 420.000, cuma dikirimnya dari luar negeri ya, dari Zebless-nya langsung. Penampakannya rada beda sedikit dengan yang di kardusnya. Ini punya 3 buah strap, hitam, emas, dan perak. Oke, dengan layarnya 1,69 mm. Berapa inci tuh kira-kira? Dan ini adalah highlight spek-nya atau fiturnya, long battery life. Udah ini ya, udah anti air ya, tahan air bukan anti air. Water resistant IP67, receive and make call, bisa buat telepon berarti nih, dan juga punya watch face yang banyak katanya. Di sini masih ada, buat notif bisa, buat weather bisa, buat tekanan darah atau tensi darah juga bisa, dan ada standalone music player. Standalone, apakah artinya ada storage-nya? Harga 420.000 kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin maksudnya adalah music player itu adalah remote control. Dan ini warna hitam yang saya dapat. Dan langsung kita buka saja ya. Oke, ini yang didapat di dalam paket penjualannya. Buku manual, charging dock atau charging cable-nya. Ya, seperti ini charging dock-nya. USB Type A ke 4 buah pin magnetik seperti itu ya. Pogo pin magnetic charging. Dan di sini kita bisa lihat nama aplikasinya adalah FunKeep. Sambil paralel saya download di smartphone saya. Saya pakai Android saat ini buat pairingnya. Dan kelihatannya sih bezelnya cukup tebal ya si layarnya ini. Kemudian kita akan lihat dulu di user manualnya fiturnya apa saja. Support Android 5.0 dan iOS 8.0 ke atas ya. Download app-nya di Play Store ada FunKeep. Kemudian buat nyalakan tinggal tahan dan tekan 3 detik si crown atau tombol yang di sini. Oke, nanti kita lihat sisanya di aplikasi FunKeep-nya. Tapi yang jelas ini bisa pairing Bluetooth sehingga bisa jadi headset ya. Makanya bisa dipakai buat menelpon, memulai telepon, dan juga harusnya bisa buat loudspeaker dan mikrofon headset atau handsfree. Ini loudspeakernya ada di sini, di sisi kiri bawah si smartwatch-nya ya. Mikrofonnya kayaknya di sini nih, dekat dari crown-nya. Crown-nya tidak bisa diputar. Bisa sih, tapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Dan kita akan lepaskan stiker penutup sensor heart rate-nya. Sensornya kecil saja dengan sebuah lampu. Kemudian di sini ada pin magnetic charging-nya. Kabar baiknya adalah strap-nya bersifat universal ya, seperti ini. Jadi ada tonjolan buat masang strap-nya sehingga strap-nya bisa pakai strap lain. Kemungkinan ini sekitar 22 mm ya, si lebarnya. Dan layarnya sudah kelihatan menyala berwarna seperti itu. Strapnya sendiri cukup halus, tapi memang tidak terlalu kerasa premium, wajar, karena harganya hanya Rp420.000. Bakalnya logam, dan dapat 2 ring di strap atasnya. Yuk, kita langsung masuk ke watch face-nya. Nah, ini smartwatch-nya bisa digunakan meskipun belum pairing ke smartphone ya. Dan buat user interaction-nya, kita swipe dari atas ke bawah, muncul toggle seperti ini. Ini ada telepon Bluetooth, informasi, back-nya swipe dari kiri ke kanan ya. Kemudian ada setting, power menu, oke, bisa shutdown langsung dari situ. Lalu ada ini, QR code buat download FunKeep-nya. Lalu ini ada, buat pilih. Buat munculin menunya mau pakai grid 3x3 atau grid dengan 2 kolom seperti ini, 2x3. Kalau misalkan ini kekecilan yang tadi, maka kita pakai yang lebih besar seperti ini. Ini brightness-nya di kamera rada over ya. Oh iya, dia pakai level paling tinggi. 3 kayaknya udah cukup deh ya buat video ini. Dan di watch face awalnya ada tanggal, jam, kemudian heart rate, jumlah langkah, dan juga kalori terbakar ya. Kemudian kita coba swipe dari bawah ke atas. Oke, ini buat notif atau pesan yang sudah masuk. Kalau dari kiri ke kanan, kanan ke kiri,
Bentar. Kayaknya ini nge-hang deh. Nah, bisa sekarang. Kiri ke kanan, masuk ke menu lengkap. Tadi sempat nge-hang ya, nggak mau respon. Kanan ke kiri juga sama. Jadi tidak ada, tuh, lama responnya. Tidak respon. Apa kelok ya? Jangan-jangan, iya kelok. Mungkin kalau di... Bentar. Nggak kelok. Tapi sesekali dia nggak ngerespon tuh. Mungkin softwarenya masih perlu di-update ya. Semoga nanti ada update software di aplikasi Funkeep-nya. Kemudian kita akan lihat menu lengkapnya. Oh bentar, dari watch face kalau kita tekan tombol ini, dia mati ya. Jadi kalau mau masuk ke menu lengkap, caranya di swipe dari pinggir. Mau kiri ke kanan atau kanan ke kiri, sama. Lalu ada informasi aktivitas yang sudah dilakukan, jumlah langkah, jumlah kalori, dan jarak. Kemudian ada heart rate. Kemudian ada blood pressure nih, ada tekanan darah, tensi darah. Dan juga ada blood oxygen. Cukup lengkap fungsi kesehatannya, meskipun akurasinya menurut saya jangan terlalu diharapkan ya. Kemudian ada sleep monitoring. Lalu ini adalah pesan atau notif yang sudah masuk. Nah ini telepon, bisa dial, mantap. Bisa lihat dari history dan juga bisa lihat dari kontak. Nanti kontaknya mungkin bisa disinkronize. Lalu ada exercise atau sports mode. Ada 4 sampai hiking, 8, 12, 15 sports mode-nya ya. Ada table tennis, yoga, sepak bola, spinning bike ada, fitness di dalam ruangan, badminton, basketball ada, tenis, dancing, skipping, treadmill juga ada, walking, running, cycling, hiking. Tapi tidak ada swimming ya. Meskipun ini punya waterproof IP67 dan ini adalah Fine Phone. Nanti harus dicoba setelah connect. Dan ini music player-nya in the switch. Oh, I see. Jadi maksudnya independent music player itu dia bisa ngeplay music dari smartphone di loudspeaker-nya dia. Jadi nggak cuma kontrol doang, tapi bisa mainin juga. Tapi kayaknya storage-nya tidak ada. Jadi manfaatin Bluetooth dari smartphone buat streaming konten musiknya ya. Kemudian ini adalah weather. Sudah terisi datanya padahal belum connect ke smartphone. Jadi dia belum update sebetulnya kotanya. Lalu ada stopwatch. Ini brightness yang tadi. Dan ada remote camera shutter juga. Kemudian ini adalah watch face-nya. Oke, tidak bisa di tap ya, si tombol kanan kirinya harus di swipe. 3, 4, 5 ya bawaannya ya. Yang ini lengkap banget nih. Kita coba pakai dulu. Tapi tidak terlalu bagus kelihatannya ya. Kita cari watch face yang lain kalau gitu. Nah, ini aja. Ya, ini lebih masuk lah desainnya. Sekarang kita lihat lagi. Ini adalah QR code buat Funkeep yang tadi. Kemudian ada setting, ada about, menu selection. Ini pemilihan menunya mau berapa kolom. Yang tadi juga ada di togglesnya. Kemudian ada headset. Oke, ini pairingnya di sini nih. Pairing buat jadi headset ke smartphone. Kemudian ada restore. Dan terakhir ada shutdown. Itu menunya lengkap semua di smartwatch-nya seperti itu. Sekarang kita pakai di pergelangan tangan dulu ya. Sambil kita coba ukur heart rate. Ya. Silakan dihitung berapa detik. Sambil saya buka aplikasi Funkeep yang sudah saya download. Heart rate-nya sudah muncul, lumayan lama, tapi kayaknya normal sih segitu ya. Karena biasanya kan dokter pun mengukurnya selama 15 detik, nanti hasilnya kurang lebih dikali 4, jadi berapa beat per menit. Oke, kemudian kita akan coba ukur blood oxygen. Sambil mengukur blood oxygen, kita sudah masuk ke aplikasi Funkeep. Dan buat namain device-nya dari sini. Sisanya ini, oke, sudah keluar nih blood oxygen-nya. Fluktuatif nilainya, naik turun, tapi 97 sampai 99 sih, masih bagus angkanya.
Oke, terakhir kita ukur ini ya, blood pressure. Ini nggak akan saya skip ya di bagian ini, jadi silakan dihitung sendiri berapa detik sambil kita bahas aplikasinya. Yang pertama ada dashboardnya, jadi target kita berapa langkah, total yang sudah dicapai berapa jauh, kemudian buat sleep, heart rate, dan juga blood pressure, blood oxygen, semuanya dicatat di sini, sama body temperature. Sayangnya di smartwatch-nya tidak ada menu body temperature ya. Ini tekanan darah saya, yang atasnya rada tinggi ya, yang bawahnya sih lumayan. Sekali lagi, angkanya saya tidak bisa bilang bisa dipertanggungjawabkan ya, akurasinya. Nah ini modul manajemennya, karena tidak ada body temperature, kita bisa kurangi, sehingga munculnya seperti ini saja. Nah, device-nya tidak connected, jadi harus connect dulu. Dan ini ada GPS running, jadi kalau kamu mau berlari dengan lebih presisi, bisa pakai ini ya. Tapi syaratnya smartphone-nya harus dibawa, karena pakai GPS-nya smartphone. Dan sekarang kita pair device-nya, connect device, allow, dia nyalakan Bluetooth, dan minta location juga dinyalakan biasanya. Sudah langsung muncul GTS 2. Apakah ada konfirmasi dulu di smartwatch-nya? Barusan itu raise to wake-nya nyala ya. Cukup cepat segitu. Pair with device. Oke, dia langsung minta pair juga. Jadi kayaknya dia akan bisa langsung buat jadi headset ya. Tuh, udah connected di Bluetooth juga. So, nanti kita akan coba buat telepon. Kita lihat dulu menunya di aplikasi FunKeep ini. Ini kayaknya baru pertama deh saya pakai aplikasi ini buat wearable, smartwatch. Dial setting. Oke, cuma ada 5 yang tadi. Oh, ada more dial. Tapi yang dial yang pertama ini bisa diedit, jadi bisa pakai foto sendiri. Kemudian kalau more dials, banyak. Ini watch face-nya. Walaupun terkesan simple dan generik ya, tidak terlalu gimana-gimana grafisnya, yang elegan sedikit, ini lebih banyak permainan warna, tapi yang penting kalau kamu mau pilih yang metriknya lengkap, ada, yang mau nonjolin angka jamnya, ada juga. Oke, kita akan pilih satu saja, nih yang ini, yang banyak warnanya. Pushing, ya saya juga pusing, nggak ada yang pusing, dia lagi push ke smartwatch-nya, nih upgrading tulisannya. A few moments later. Kelihatan nggak kalau bezelnya cukup tebal, kiri kanan atas, dan yang paling tebal yang bawah, kayak smartphone aja, kayak gitu. Tapi ya wajar sih, mengingat harganya hanya 420.000 di Lazada. Link pembelian nanti ada di deskripsi video ini. Oke, udah mau selesai, pushing, udah selesai. Dan seperti ini penampakannya. Kece ya, fancy, playful si watch face yang ini, saya suka. Walaupun tidak ada metrik selain jam. Ya udah, kita lihat dulu menu lainnya. Target setting, ini target langkah yang mau dicapai berapa. Sedentary reminder ada nih, pengingat kalau kita duduk kelamaan. Dengan interval berapa menit sekali pengingatnya, hari apa saja, dan juga mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Lengkap schedulingnya, intervalnya. Dan ada pengingat waktu minum juga. Banyak ya, mantap. Do not disturb juga ada, bisa di set dari jam berapa sampai jam berapa kamu tidak mau diganggu notifikasi di pergelangan tangan kamu. Dan buat notif, ini ada buat call, SMS, dan aplikasi lainnya. QQ, WeChat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Messenger, Skype, Line, Alipay, Taobao, KakaoTalk, Snapchat, Gmail, dan other apps. Other apps-nya sayangnya bulk ya, jadi nggak bisa dipilih satu-satu. Kemudian all day heart rate test bisa dinyalakan juga, jadi dia ngukur secara otomatis tiap beberapa menit, nah bisa dipilih intervalnya juga. Kemudian sync contacts ini akan berguna buat nanti munculin kontak di smartphone-nya. Oh, dia belum bisa baca kontak ya, kok 0 kontaknya? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Sekarang kita find device. Getar-getar. Silakan bagi yang mau lihat lagi lebih dekat penampakannya. Ya, rada mirip Amazfit GTS 2, tapi ini lebih tebal, lebih bulky bodinya. Kemudian fotograf ini ya langsung masuk ke menu fotograf di smartwatch-nya juga, yang tinggal goyang-goyang tangan.
Oh, nggak ada ininya, nggak ada apa countdown timernya, langsung kesimpan fotonya. Tuh, picture save automatically. Successfully, sorry. Alarm bisa di-set dari sini saja, dari smartphone saja. Nanti alarmnya akan nyala di smartwatch-nya. Dan kita akan coba sekarang beberapa fitur atau menu yang tadi tidak bisa diakses karena belum connect ke smartphone. Pertama adalah telepon tentu saja. Dial. Tadi udah muncul ya audio GTS 2 nih. Pair. Audio GTS 2 in use for calls and media playback. Harusnya sekarang udah bisa. Yuk, kita coba telepon. Oh, ini togglesnya, sorry. Jadi cara buat teleponnya dari sini. Bisa dial 1, 2, 3. Ya, dia telepon tuh di smartphone-nya. Maaf, saat ini Anda tidak dapat melanjutkan pembicaraan. Cobalah beberapa saat lagi. Sorry, your call cannot be completed at the moment. Ya, ada suaranya ke situ ya. Jadi beneran bisa buat bikin telepon dan buat ngobrol. Jadi buat headset atau handsfree ini bisa, mantap. Sekarang kita lihat menu lain lagi yang tadi belum ada. Nah, weather sudah terupdate nih, 21 derajat Celcius sekarang. Lalu find phone. Oke, bunyi-bunyi. Kemudian kamera shutter, please open the phone camera. Ini bedanya dari yang tadi. Iya, jadi ada dua mode ya buat kameranya. Antara kamu buka dari FunKeep aplikasinya, lalu kamu goyang-goyang smartwatch kamu, dia akan jadi shutter juga. Atau kamu buka aplikasi kamera di smartphone kamu dan kamu masuk ke menu kamera di smartwatch ini. Dan dia bisa jalan juga jadi Tomsys ya, di aplikasi kamera bawaan, mantap. Lalu kita lihat lagi yang terakhir mungkin ini ya, music. Ini suaranya dari smartwatch ya. Cuma dia jadi nggak responsif. Ayo berjuang nak. Ini udah full tapi volumenya segini. Coba kalau dinaikkan dari smartphone. Nah, ini suaranya dari smartwatch ya. Bisa keluar suaranya dari situ. Jadi kalau kamu mau dengerin musik, bisa dari smartwatch ini. Next. Ya sudah. Kurang lebih seperti itu fiturnya. Ini yang terakhir apa ya? Oh, stopwatch udah. Zebless GTS 2. Bukan Amazfit loh ya. Silakan disimak lagi penampakannya baik-baik. Tepiannya sudah membulat tuh. Layarnya atau kacanya. Jadi halus harusnya. Cuma ini nih kerasa tebal banget si frame-nya, bodinya. Tapi mungkin ini diperlukan karena adanya loudspeaker di smartwatch ini. Jadi buat ngeplay audio dia butuh rongga suara, kemudian buat mikrofon juga di situ. Dan tadi kita sudah cek ya buat fungsi kesehatan, dia cukup lengkap. Ada heart rate, SpO2 sama blood pressure atau tensimeter. Meskipun sekali lagi saya tekankan untuk masalah akurasinya masih patut dipertanyakan. So far, buat harga Rp420.000 ini punya sesuatu yang menarik karena bisa buat telepon, buat dengerin musik, remote kamera shutternya juga bagus, bisa buat aplikasi kamera bawaan. Layarnya berwarna, square seperti ini. Kemudian raise to wake-nya juga tadi ada. Nih, kita coba lagi. Tuh, lumayan instan. Cuma memang di beberapa keadaan kadang dia nggak ngerespon sentuhan. Kayaknya mungkin prosesornya lagi sibuk ya. Baterainya saya kurang tahu bisa bertahan berapa lama, meskipun klaimnya tadi katanya long battery life-nya. Tapi kalau nggak dicoba sendiri ya kurang tahu. Dan saya biasanya smartwatch jarang dipakai lama-lama sampai review ya. Penampakannya juga sebetulnya lumayan kece ya. Kalau dari jauh ini udah kelihatan kece sebetulnya. Cuma kalau dilihat dari pinggir, nih bagian ini terlalu tebal menurut saya. Si bagian yang melengkung ke arah crown-nya. Mungkin bisa dibikin lebih tipis di sini aja. Maka bakal lebih kece lagi. But overall, buat harga Rp420.000 menurut saya
Sangat sepadan apa yang ditawarkan, malah punya kelebihan bisa jadi headset atau handsfree ya. Oke, inilah dia ZBlast GTS 2, warna hitam, ada 2 pilihan warna lagi, silver sama gold, strapnya aja sih yang beda. 420.000, link pembelian ada di deskripsi video ini. Silakan buat yang tertarik langsung saja ke sana. Ya, ZBlast ini. Seperti ini penampakannya di pergelangan tangan saya, dan kita akan segera tutup videonya. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.